Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Adenina Nurul Hamzah dan Idai Herani akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan inklusif. Pokok pembahasan yang akan kita bahas terdiri dari 5 subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu kurikulum PAUD inklusif, yang kedua kegiatan pembelajaran setting pendidikan inklusif, yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar setting pendidikan inklusif, yang keempat pendidik dan tenaga kependidikan setting di pendidikan inklusif, dan yang terakhir sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu tentang kurikulum PAUD inklusif. Kurikulum mempunyai arti perangkat, yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan selanjutnya, kurikulumnya digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat, maka dalam implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi atau penyelarasan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu tim pengembang kurikulum sekolah atau pembuat kurikulum terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar. Yang kedua yaitu membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga yaitu menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Selanjutnya model pengembang kurikulum. Yang pertama model kurikulum reguler penuh, yang kedua yaitu model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan yang ketiga yaitu model kurikulum PPI atau program pendidikan individual. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran setting pendidikan inklusif. Terdiri dari perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang terdiri dari merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan perorganisasian bahan. Yang ketiga merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu merencanakan penggunaan sumber dan media belajar. Dan yang keenam merencanakan penilaian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu melaksanakan apersepsi, yang kedua menyajikan materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada anak, dan yang ketiga mengimplementasikan metode, sumber atau media belajar dan bahan latihan sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan. Dan yang keenam yaitu membina hubungan antar pribadi. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, yang kedua prinsip latar atau konteks, yang ketiga prinsip keterarahan, yang keempat yaitu prinsip hubungan sosial, dan yang selanjutnya itu prinsip belajar sambil bekerja.
Selanjutnya prinsip individualisasi, dan selanjutnya yaitu prinsip menemukan, dan yang terakhir yaitu prinsip pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu C. Penilaian hasil belajar setting pendidikan inklusif. Penilaian berkelanjutan dilakukan untuk mengamati secara terus-menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan yang dapat dikerjakan oleh siswa. Penilaian ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya awal, pertengahan, dan akhir tahun melalui observasi portofolio, bentuk checklist, tes, kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. D. Pendidikan dan tenaga kependidikan setting pendidikan inklusif. Apa yang dinamakan dengan tenaga pendidik? Tenaga pendidik adalah pendidik yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Selanjutnya, tenaga pendidik meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Selanjutnya, kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci meliputi yang pertama, guru kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, guru mata pelajaran atau guru bidang studi adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah. Yang ketiga, guru pembimbing khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. E. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Sarana prasarana pendidikan inklusif diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum yang diberlakukan di sekolah inklusif harus mengacu pada kondisi dan kebutuhan anak berkelainan. Yang kedua, sekolah inklusif harus mempunyai rencana atau program pendidikan individual. Yang ketiga, sekolah inklusif menyediakan kurikulum plus, yaitu kurikulum yang menjadi kebutuhan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus, tetapi tidak ada dalam kurikulum umum, misalnya membaca, menulis braille, komunikasi total, bina diri, atau kegiatan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, adanya media, sumber, dan peralatan yang menunjang terjadinya anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar yang memadai, misalnya buku-buku pelajaran dalam bentuk braille dan talking book untuk anak-anak tunanetra, serta peralatan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak masih jarang ada di sekolah-sekolah inklusif. Yang kelima, lingkungan sekolah yang aksesibel, yang memadai, baik gedung atau bangunan sekolah, jalan menuju sekolah atau ruangan kelas, fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus. Kesimpulan, yang pertama, kurikulum PAUD inklusi disusun agar dapat mengakomodir semua kebutuhan anak.
Kurikulum PAUD inklusi yang digunakan menggunakan kurikulum reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat berat ringannya gangguan yang dialami ABK. Yang kedua, desain pembelajaran dirancang dan diperlukan secara bersama-sama untuk siswa ABK dan non-ABK yang disebut desain pembelajaran yang inklusif. Dalam pembelajaran harus ada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan dilakukan untuk mengamati secara terus-menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan yang dapat dikerjakan oleh siswa. Penilaian ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya awal, pertengahan, dan akhir tahun melalui observasi portofolio, bentuk checklist, tes, kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. Yang keempat, tenaga pendidik dan pendidik profesional yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.